What is up everyone, Gusna here and welcome back to Gusna channel here. Sebenarnya aku hari ini tuh sebenarnya mau belanja ya, sebenarnya mau belanja, mau beli minum. Cuman hari ini kita akan mau ngonten dulu guys. Kita akan bikin konten dulu. Jadi aku ngeliatin Itzy juga, dan ini aku agak mereng ya. Oke, so ya jadi hari ini tuh sebenarnya kita hari ini mau membaca bahwa Nonol Web House. Jadi buat kalian yang nggak tahu Nonol Web House itu dia baru aja ngumumin kalau dia dan kalau akan nge-shutdown produk mereka gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, di sini ada ada bacaannya, ada blognya juga dari Hostinger blog. Dan judulnya itu adalah As the Web Hosting Market Changes, Nonol Web House Close. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Nonol Web House itu merupakan salah satu layanan yang sering banget dipakai oleh banyak orang juga, banyak orang para developer juga. Dan for information juga, Nonol Web House itu sudah berdiri dari tahun 2007 guys. Jadi which means itu mungkin sudah hampir 17 tahun kayaknya, 17 tahun atau 16 tahunan lah. Bangun Nonol Web House ini dibangun gitu. Dan pada saat itu juga dibeli pada saat itu aku juga lupa tahunnya berapa. Akhirnya Nonol Web House itu dibeli oleh Hostinger. Dan akhirnya Hostinger itu dia membuat membeli keseluruhan dari semua fitur-fitur, semua aset dan segala macamnya, saham-sahamnya juga dari Nonol Web House. Dan akhirnya Hostinger fully handle Nonol Web House pada tahun aku lupa tahunnya berapa gitu. Aku dapat beritanya tuh seperti itu guys. Dan akhirnya di tahun 2024, di tahun ini Nonol Web House akhirnya di shutdown atau diberhentikan dan di stop layanannya oleh Hostinger itu sendiri, karena mereka akan berfokus ke Hostingernya langsung, atau bisa dibilang kayak layanan flagship dari Hostinger itu sendiri, yaitu adalah Hostingernya. Karena mereka berkomentar dan berspekulasi bahwa beberapa fitur-fitur atau beberapa beberapa pengguna atau para developer seperti kita itu mereka pengen membuat sebuah hosting itu, pengen membuat website itu semakin maju dan semakin berkembang gitu. Jadi mungkin kayak mungkin Hostinger punya misi lain atau punya punya kayak tugas lain dan punya memprovide layanan lain untuk bisa untuk bisa memudahkan para developer lainnya gitu. Dan Nonol Web House merupakan dan akhirnya Nonol Web House itu dia tidak dan akhirnya Hostinger itu dia membuat sebuah keputusan bahwa Nonol Web House itu tidak dilanjutkan kembali gitu. Keputusan yang sangat ada negatifnya, ada sisi positifnya juga sih. Jadi kalau untuk sisi positifnya itu mungkin dia kayak masih belum bisa untuk bersaing di kancah dunia, bersaing juga sama free hosting lainnya seperti Vercel atau Railway gitu kan. Dan kalau misalnya Hostinger, dan kalau Nonol Web House itu dia fully fungsional, website apapun bisa masuk gitu. Jadi tidak ada berat sebelah lah, bisa dibilang seperti itu sih guys. Dan Nonol Web House per tanggal Juli 8 itu kalian udah nggak bisa dipakai, sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa menerima user baru tentunya, user baru atau user baru. Tapi kalau misalnya kalian sudah mendaftar dari sebelum tanggal Juli 8 2024, itu mungkin kayaknya kalian bisa pakai sih. Itu mungkin kalian bisa pakai, masih bisa kalian gunakan gitu. Tapi dan dari tulisannya ini di tanggal 14 Oktober itu sudah udah di shutdown secara penuh guys. Jadi
di tanggal 14 itu, di tanggal 14 Oktober itu kalian sudah tidak bisa menggunakan hosting Nonolol Web Host. Hosting dari Nonolol Web Host atau mungkin kalian kalau misalnya punya project dari Nonolol Web Host dengan under Nonolol Web Host hostingnya gitu misalnya, itu kalian udah nggak bisa dipakai gitu, udah nggak bisa dipakai dan udah nggak bisa divisit lagi, website kalian gitu sih kurang lebih. Ya jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Untuk kalian dan jadi di sini di artikel selanjutnya mereka langsung menawarkan bahwa $2 untuk per bulannya kalau untuk web hosting starting at only $2 per bulan gitu guys, dan tergantung juga kebutuhan kalian gitu. Dan hostinger juga bener-bener, dan aku pakai Nonolol Web Host pas aku masih kuliah sih by the way. Jadi mungkin buat kalian yang nggak tahu, mungkin kalian yang baru baru dengar juga kalau ada namanya provider Nonolol Web Host. Ya memang Nonolol Web Host itu sudah dari zaman dahulu kala itu sudah dibuat gitu, itu sudah di provide dengan fitur-fitur yang sangat luar biasa juga gitu. Dan disayangin banget kalau Nonolol Web Host itu akhirnya tidak bisa bersaing bersama barang Railway dan Vercel pada saat itu yang aku tahu ya kompetitornya. Dan akhirnya mereka nge-decide untuk mendesain untuk men-shutdown semua fitur, men-shutdown sebuah layanan Nonolol Web Host gitu sih guys. Ya jadi ya kurang lebih seperti itu sih untuk kabar kita hari ini guys. Karena memang aku seneng banget, aku literally pada saat kuliah itu pakai Nonolol Web Host untuk membuat sebuah project gitu kan, membuat sebuah project yang pada saat itu juga kebetulan aku disuruh bikin website gitu kan, dan kebetulan juga kita bayarnya pakai framework gitu kan, atau pakai framework. Dan ya jadi pada saat itu juga kita pas kuliah itu nggak ada nggak punya duit juga untuk bayar hosting, dan akhirnya kita punya solusi, mencari-cari sebuah solusi, ya udah, dan ketemu Nonolol Web Host gitu. Bener-bener Nonolol Web Host itu dia kayak semacam tutorial juga untuk teman-teman semuanya, bagaimana caranya kalian menhosting project kalian, project berbasis website gitu kan, mau project kalian berbasis HTML atau CSS atau JavaScript gitu tanpa framework, mau tanpa framework atau dengan framework, itu sama aja, itu bisa langsung di provide sama Nonolol Web Host gitu guys. Ya jadi tapi sangat disayangkan banget sih untuk kenapa Nonolol Web untuk hostinger untuk mendesain Nonolol Web Host itu di shutdown gitu di tanggal Oktober 14 gitu sih guys. Oke. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk untuk berita kita kali ini ya. Kita juga dapat kabarnya sebenarnya sih kemarin. Cuman cuman kemarin tuh aku nggak sempat upload dan akhirnya kelupaan gitu kan, dan hari ini baru bisa di-upload guys. So ya, jadi mungkin itu aja sih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa juga mungkin kalian punya jangan. Oke. Ya, mungkin jangan sih. Jadi mungkin kalian bisa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow semua sosial media aku yang ada di deskripsi di bawah. And I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa titik koma dan tetaplah produktif di 2024. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye.